Ramadan namanya. Gak usah tegang kali, santai aja. Santai. Ya, jadi tadi selesai makan gratis ya? Selesai makan gratis itu selesai. Gak usah takut, anugerah jangan takut. Jadi tadi ada. Ya oke. Jadi ibu nggak akan salahin anugerah. Ibu mau briefing sama anugerah, mau cerita sama anugerah. Oke, baik. Jangan kayak orang takut. Nggak takut kan? Takut nggak sama ibu? Udah sering masuk kan ke kelas kan? Ya jadi perkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya tadi masuk mata pelajaran apa? Kami tadi soal matematika. Yang pertama? Matematika. Terus yang kedua? Yang kedua nanti kita akan masuk agama. Oh agama. Oh ntar lagi ya. Terus tadi makan gratis ya. Tadi pagi diantar sekolah sama siapa? Kami biasanya antar pada orang tua kami, yaitu ibu kami. Ibu. Atau yang biasa namanya bunda. Oh bunda. Bunda dan ayah. Ayah lagi kerja di Jakarta. Oh yang kerja di Yang Jakarta. kedua. Oh yang kedua kerja di Jakarta. Oke. Jadi sebelumnya Nugra perkenalkan, nama ibu saya Tidiana Fitri. Jadi ibu juga salah satu guru BK yang memandu kelas 72. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apapun, konseling individual dan lain sebagainya, itu ibu yang tangani dan ibu ini juga. Jadi di dalam konseling ini Anugerah nggak usah takut mau menyampaikan apapun segalanya tentang Anugerah kepada ibu, karena ada asas apa kemarin? Asas kerahasiaan. Ya, asas kerahasiaan itu berarti yang cuma tahu Anugerah dan Ibu. Oke, percaya sama ibu? Ya. Percaya kan? Terus Anugerah berapa? Satu keluarga berapa orang? 4 orang. Dari ibu. Untuk 5. Dah lagi di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Enggak, maksudnya anak ayah. Anak ayah belum ada. Kami cuma dari anak ayah sebelumnya ada. Ada 4 orang. Oke, jadi oh ya, paham. Jadi sebelumnya Anugerah kita akan melakukan sesi konseling individual ini beberapa menit ke depan, 30 atau sampai 40 menit ke depan. Boleh? Saya satu. Boleh? Ya, ada kaki paha di sini. Oh, kipas angin ya? Ntar ya. Tapi kalau misalnya merepotkan nggak usah, maaf. Oh, nggak apa-apa. Panas ya? Ntar kami kipas angin biar nyaman ya. Boleh. Tapi kalau saya merepotkan Bu ini, Nggak merepotkan. Ayo, kita lanjut boleh ya? Jadi Anugerah gimana tadi? Ada Anugerah satu keluarga berapa? 4 orang. Oh ya tadi sebelumnya kontrak waktu ya, kontrak waktu jadi kita itu 40 menit atau 30 menit ke depan. Jadi ibu ini ada take video, boleh kan? Ada izin dari Anugerah kan? Kita melakukan kegiatan 40 menit sampai 30 menit ke depan. Ini ibu akan tanya beberapa Anugerah. Yang keluarga dari kami terdiri dari 2 perempuan, yaitu kakak kami. Oh, ada kakak 2, terus? Kami cowok 2 orang, adik 1. Kami anak 3. Cowok 2 orang, adik 1. Anugerah anak ketiga. Ayah? Ayah belum ada adik saja. Jadi ini ceritanya, ayah kerja di Jakarta. Ayah kandung? Ayah tiri. Oh, ayah tiri. Oh, Anugerah punya ayah tiri. Gimana hubungan sama ayah tiri? Ayah tiri Baik. ada konflik? Gak ada. Ada pernah. Ayah tiri baik kan sama kami. Kayak mana ayah tiri baiknya? Baik. Contohnya dalam hal? Keuangan. Oh, uang dikasih setiap menit, dikasih uang. Apalagi saat waktu pulang kampung. Waktu pulang kampung. Terkadang mungkin waktu lebaran nggak belum itu sekali ya bang. Itu kadang-kadang kami yang datang. Oke, jadi sama ayah kandung pernah jumpa? Pernah? Oh enggak. Gak pernah jumpa dari kecil?
kecil pernah lihat fotonya ada soal duluan pisah orang tua kami duluan ayah duluan pisah mami duluan melahirkan. Jadi Nugra belum pernah jumpa. Jadi waktu meninggal pernah ada fotonya. Ayah udah meninggal, ayah kandung udah meninggal. Waktu berduka cita ya. Jadi sekarang tinggal sama ayah tiri, tapi ayah tiri. Mama di rumah nenek. Oh, jadi Anugrah tinggal sama mama di rumah nenek. Oke, mama gimana? Mama baik. Mama baik, terus nenek? Nenek baik. Anugrah ada nggak marahin gitu? Pernah. Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara keseringan sih kan ganggu tadi. Gangguin Nadi. Oh, Anugrah jahil anaknya ya? Enggak juga karena yang ada karena saya marahin adik karena dia duluan yang nggak salah. Oke, jadi ayah Anugrah baik, mama baik. bunda Bunda. atau mama? Bunda. Oh, bunda baik, nggak ada masalah apapun. Kira-kira kalau misalnya yang membuat Anugrah tuh kayak marah, kesal, itu karena apa? Karena banyak faktor. Contohnya satu? Bisa kadang-kadang marah sama diri sendiri. Marah sama diri sendiri. Sama benda. Kenapa marah sama diri sendiri itu kenapa? Karena rasanya dia makanya adik kami dia berbuat salah kami, tapi kami nggak sempurna. Kami melampiaskannya ke diri sendiri. Oke. Terus marah dalam hal yang lain? Benda. Gimana? Benda. Benda. Bukan kalau marah salah lain. Kami sering marahnya soal kalau misalnya salah benda lain. Makanya kami nggak sengaja sepak dinding. Berarti melampiaskan ke benda kalau marah. Kalau marah ke dinding kami bilang aja. Nah, kalau marah pernah nggak menyampaikan, Anugrah tuh menyampaikan sama orang tua, ini loh bunda saya marah gitu, pernah? kami Enggak, jadi Anugrah hanya pendam marah itu dan melampiaskan itu ke dinding. marah kami pernah waktu datang. Saya misalkan satu ujian. Saya pernah bilang, oh bunda ini masa dia salah kami aman marah. Oh gitu. Terus bundanya responnya gimana? Responnya yang marah bunyi, tapi bunda ada baik. Bunda cukup bisa dibilang baik. Oke. Jadi Anugrah terus respon ke kawan-kawan gimana? Kalau misalnya boleh ibu tahu masalah ke teman-teman, maksudnya kayak ada nggak Anugrah tuh melampiaskan permasalahan pribadi Anugrah itu ke teman-teman gitu? Kami kalau di sekolah mah nggak terlalu suka berkelahi. Nggak terlalu suka berkelahi. Terus? Cuman kami cuma suka bercanda aja. Oh, bercanda. Walaupun kayak tadi canda kami udah keluar, kami salah kami pengen tahu. Oke, sekarang ibu boleh tahu tadi permasalahannya kenapa, nak? Nah, kami bercanda nama yang juga tak kenal tahu namanya. Cuman Dia tidak membalas. Dia ada yang balas, ulang baca Yasin nah. Oke. Cuman jadi- kami bercanda aja, maksud kami waktu dia ada masuk ke sini tadi kami ngerasain kalau bercandaan kami tadi dah kelewatan. Berarti Anugrah sadar itu Berbuat salah. perbuatan salah. Oke, Bu, senang kali Anugrah kayak gitu. Jadi Anugrah tuh cepat menyadari kok sebenarnya saya salah. Cuman Anugrah nggak tahu cara minta maafnya seperti apa. Ya, gitu. Dan nggak ada waktu yang tepat. Sebenarnya di rumah lagi ada konflik dengan kakak. Oh, di rumah ada konflik sama kakak. Jadi terbawa suasana itu ke sekolah. Enggak. Nggak ada orang buat apa-apa lah, kami tenangin aja. Oh, Anugrah. Soalnya kakak tuh sering mukul orang walaupun misalnya sedikit aja. Oke, Bu, paham Anugrah. Jadi Anugrah itu maksudnya itu bercanda sama kawannya tadi ya. Tapi itu Candaan kami udah kelewatan. ya bagus, Anugrah sadar itu berarti pemberian kan. Pemberian itu tidak boleh. Jadi nak, ini ibu kasih ilustrasi. Misalnya buku ini apa? Buku Benda kan? Kata benda. Buku itu kata benda. Dan ini ibu pegang benda. Benda mati. Benda mati ini benda mati. benda mati juga. Antara buku ini sama benda mati pulpen ini apakah sama? Beda kan? Beda. Jadi intinya seperti
Anugrah dengan kawan-kawan Anugrah, walaupun Anugrah itu bilang itu hanya bercanda, Anugrah ibu paham betul apa yang Anugrah rasakan dengan permasalahan di rumah, kan? Terus dengan tingkah dan sifatnya Anugrah bahwasanya itu adalah sebuah bercandaan, tetapi orang lain itu nggak bisa kita samain. Contohnya kayak buku dan pulpen ini, walaupun dia sama-sama kata benda, tapi dia beda. Oke. Jadi sekarang Anugrah bagus udah menyadari hal itu memang salah. Anugrah tidak akan mengulanginya lagi ya. Sekarang ibu mau Anugrah misalnya Anugrah berdiri di kursi ini menyampaikan, misalnya Anugrah kayak mana tadi ceritanya. Jadi Anugrah itu berdiri di sini, duduk di sini, oke, duduk di kursi yang itu, yang satu ini, ya. Jadi seolah-olah Anugrah itu kayak coba lakukan apa yang Anugrah lakukan di kelas tadi. Anugrah bully dia, seolah-olah ini adalah orang yang Anugrah bully. Apa yang Anugrah bully? Coba ibu mau dengar. Coba. Oke. Nanti dan ke. Kayak gitu tadi Anugrah bilang. Ya, kami aja sekarang nama tuanya. Coba. Terus dia gimana? Coba Anugrah di posisi dia. Kejadiannya kayak mana tadi? Ya dari kubur ya. Ya bacanya sih deh. Bilang kami sebagai korban. Ya mau pergi baca Yasin karena Islam kan dia enggak saya karena kami luar salah Tuhan. Ya kami diam. Terus mungkin karena kami tandanya kelewatan dia marah. Ada di mana? Dia pukul kami dia sepak. Mami nggak balas karena kami dah tahu salah. Oke, terus kalau misalnya nih Anugrah tadi yang melakukan pembulian, ini Anugrah jadi kawan Anugrah yang terbuli, kan? Perasaan Anugrah gimana? Perasaan kawan Anugrah ini ketika Anugrah jadi dia tuh gimana? Kami perasaannya tuh sakit rasanya karena dia bilang sakit. Karena kami juga merasa sakit bu, karena kami juga ingin minta maaf cuma nggak cuma ada. Oke, jadi Anugrah merasa sakit kalau di posisi adik tuh. Adik. Habis itu kami juga sakit rasanya, kami juga merasa bersalah sakit juga rasanya. Ketika terbuli. Enggak, karena kami juga merasa bersalah makanya merasa sakit juga. Oke, si ini merasa sakit juga karena telah membuli Alif. Oke, sekarang kita tukar posisinya. Misalnya Alif yang membuli Anugrah. Coba. Biasanya kami nggak pukul. Coba bully. Coba praktekkan jadi Alif yang membuli Anugrah. Sini Anugrah yang terbuli ceritanya. Anugrah. Kok gede nih, pergi sana. Nak sekolah ya. Namanya ya Supri, jangan pergi sini. Kalau kami sebagai Coba praktekkan sebagai Anugrah. Apa respon Anugrah? respon kami diamnya walaupun kami masih balas kata-kata, kami nggak akan memukul. Kami soalnya nggak suka mukul, walaupun mukul. Tapi kalau yang mukulnya kami nggak akan kuat. Walaupun kawan mukulnya buat kuat. Jadi kalau misalnya si Alif ini bilang sama Anugrah kayak gitu, terus kami perasaannya perasaannya Anugrah biasa aja. jadi nggak ada respon atau sedih gitu, nggak ada. Oke, tidak ada respon sedih ataupun apa. Tapi kalau misalkannya kami bilang, misalkannya kami balas dia sudah tua kayak kesini sekarang kan. Nah, waktu kami kayak itu kami lupa siapa duluan yang salah. Sering kali kami kayak itu, kami lupa siapa duluan yang salah. Misalkannya waktu ada hari itu kan, misalkannya dia pukul kami, malah akhirnya berantem gede-gedean. Tapi waktu dia bawa ke BK, kami lupa siapa yang pukul duluan. Oke, jadi permasalahannya hanya permasalahan hal yang sepele. Tapi itu bisa jadi hal yang besar kalau misalnya salah satu dari kalian itu tidak terima. Ibu tahu Anugrah itu niatnya itu cuma bercanda. Tapi apakah yang di posisi Alif ini akan bilang itu bercanda?
enggak, karena dia dah menganggap serius. Iya, Kalau oke. kami Oke, udah kan udah kembali lagi. aku tahu sih kami rasanya emang rasa tersakiti juga karena kami merasa bersalah buat. Oke, sini. Jadi tadi Anugrah udah sini. Jadi tadi Anugrah udah di posisi Alif, perasaannya kayak mana kan? Perasaan Alif. Perasaan Alif pasti sedih. Perasaan Alif tadi sedih, Perasaan Alif marah. marah, kesal. Perasaan Anugrah? Kalau misalnya bilang Enggak, kalau misalnya yang membuli, sedih. sedih juga karena udah sadar Ya. karena itu salah. Terus posisinya tadi waktu dibalik perasaannya gimana? Kalau Anugrah yang dibully, Biasa. biasa aja. Oke, sekarang Rasanya cuma nggak kesal sih sama kalau misalkannya dia buat ejek kami kan, kami harus ngejek biar kita anggapnya bercanda aja, jadi nggak anggap serius sekali, nggak terlalu tegang atau. Jadi karena kalau kita cuma merasa ngejek malah saja, tapi mukul masalahnya nggak akan besar, nggak akan menjadi masalah besar, kan masih anggap masalah sepele. ya, tapi yang seperti ibu bilang, sama-sama benda mati, tapi punya perasaan dan bentuk yang Beda. berbeda. Jadi Anugrah tahu, ibu tahu niat Anugrah sangat positif bahwa itu cuma bercanda, tapi semua orang tidak bisa disamakan dan dibercandain karena kan punya masalah sendiri yang berbeda-beda. Ini Anugrah punya misalnya orang tua dan adik dan kakak. Apakah orang tua si Alif ini sama dengan Anugrah? Beda kan? Apakah rumah si Alif ini sama dengan Anugrah? Sama kayak kita lakuin kursi kosong tadi. Soalnya kalau misalkan secara kita membunuh orang tua membuli dengan kata-kata. Jadi sama kayak yang ibu lakukan kursi kosong tadi, makanya ibu suruh Anugrah duduk di kursi yang satu dan satu jadi Alif. Gimana perasaan Anugrah ketika membuli orang lain, dan kayak mana perasaan Anugrah ketika terbuli oleh orang lain? Biasa aja karena Anugrah punya pendirian yang berbeda. Kita nggak bisa menyamakan orang lain itu sama kita nih. Pendirian kami setiap apa yang dikatakan apa ini tuh semuanya hanya candaan. Oke, berarti apa yang Anugrah lakukan yang tadi adalah kesalahan. Oke, ibu senang sekali karena Anugrah menyadari kesalahan itu dari awal dan Anugrah mau berinisiatif untuk meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Karena apa ibu katain tadi? Apa yang ibu katain tadi? Kita memilih seorang Oke, jadi orang itu berbeda, tidak ada yang sama. Jadi ketika kamu membuli orang lain dengan perkataan dan kamu anggap itu adalah hal yang bercanda atau biasa saja, orang lain nggak akan menganggap itu bercanda lagi. menganggap itu bercanda karena dan kelewatan sendiri. Iya, Anugrah bagus menyadari itu. Tapi Anugrah, satu hal yang harus Anugrah tanamkan, bahwasanya orang lain itu tidak sama dengan kita. Kita berbeda, orang lain itu berbeda. Ya, orang lain berbeda dan sama dengan kita juga berbeda. Kita punya pemikiran yang positif thinking, orang lain menganggapnya itu negatif thinking. Ibu sejauh ini ibu salut sama Anugrah, walaupun Anugrah melakukan Kesalahan. bagus. Anugrah melakukan kesalahan, tapi Anugrah tahu itu adalah Kesalahan. kesalahan dan Anugrah berinisiatif untuk Minta maaf. minta maaf. Jadi sekarang ibu mau Anugrah menyimpulkan apa yang udah kita buat tadi. Menyimpulkan bahwasanya jika kita memilih seorang, kita akan menyukai hatinya secara tidak langsung seperti memberi rasa. Jika kita menghina nama ayahnya atau orang tuanya, kita diibaratkan sebagai pembunuh orang tua mereka, tapi hanya dengan kata-kata. Oke, bagus. Anugrah berarti udah paham di mana permasalahan Anugrah. Jadi sekarang ibu mau Anugrah Jadi gabungan ya? Gabungan. oh ya belum nak, belum, masih 19 menit. Jadi sekarang Anugrah ada keberatan
keberatan di sini enggak kan? Kan? Jadi sekarang anugerah, ibu mau anugerah tulis hal-hal yang anugerah tidak akan lakukan lagi, itu bersifat di kelas yang bersifat negatif. Ada Nggak apa-apa. Terus dari lagi tidak mengganggu teman, kalau teman anugerah tidak. enggak biasanya duluan dulu kami. Oke. Karena Indonesia tuh mau balas aja, tapi balasnya di kesempatan lain waktu. Katanya dia undang kami lagi nulis. Oke. Keesokan harinya kami tunggu dia lupa baru membalas. Oh jadi Agar dia anugerah. merasa sakit juga. Kalau misalnya ganggu gitu tulis. Oke, jadi anugerah akan membalas walaupun itu udah kemarin. Menurut anugerah itu bagus nggak? Kamu kalau kamu balas memiliki dendam ke seorang itu nggak bagus. Memiliki dendam ke sesama orang tuh nggak bagus, betul. Karena kita harus memberinya pelajaran agar dia tidak mengulanginya lagi. Kayak kami dan kami juga Oke, nggak akan tapi mengulanginya lagi. tapi apakah kita bisa main hakim sendiri? Kalau itu tentu tidak. Tentu tidak. Berarti kemana kita akan bilang? Ke hubungan konseling, Dengan konseling. Berarti kita tidak boleh hakimi orang lain sendiri. Oke, berarti nanti kalau misalnya ada permasalahan seperti itu, apakah anugerah akan main hakim sendiri? Enggak. Enggak. Kami orangnya yang nggak main hakim sendiri. Anugerah punya ibu BK yang luar biasa baik-baik semuanya di sini. Anugerah bisa cerita masalah apapun sama ibu BK, dan ibu BK itu punya asas kerahasiaan. Dia tidak akan bilang sama siapapun, termasuk sama kawan-kawannya. Dia akan bilang siapa, hanya tahu ini, misalnya hanya tahu ini. Anugerah dan ibu gak akan bilang sama siapa-siapa, karena ini satu kerahasiaan. Tuh. Jadi apakah memiliki dendam sama orang lain itu bagus? Enggak. Mengejek sama orang tua bagus? Nanti anugerah akan lakuin lagi hal tersebut? Kalau sekarang itu membalas dendam itu bukan membalas dendam betul-betulan. Kalau misalnya dendam kami susah jalanin. Teringat ya. Itu yang membuat kami suka marah-marah sendiri. Jadi untuk mengontrol emosi, itu namanya emosi. Jadi untuk mengontrol emosi itu biasa apa yang anugerah lakukan? Apa yang anugerah suka? Emosi Itu adalah suatu emosi. bukan hal positif biasanya mah. Contohnya? Kalau misalnya marah ngadek, tapi marah ke mandi dan bagus. Berarti itu mengendalikan Emosi. emosi. Udah bagus anugerah. Itu namanya mengendalikan emosi. Kalau misalnya kalau pikirannya apa marah-marah lagi padahal tak mandi dan segera dia. Ya bagus. Itu salah satu hal untuk mengendalikan emosi. Bagus. Berarti selama ini anugerah udah bisa mengendalikan Emosi. emosi. Tapi terkadang ada emosi yang bisa kendalikan. Seperti apa nih? Contohnya seperti kemarin adik kami kami juga ada agak lupa. Misal contoh kemarin dia bilang adik jangan untuk punya bang
jangan nyentuh. Tapi dia walaupun dia bilang Oke, berarti apa yang hal yang harus anugerah lakukan? Kalau waktu misalnya dia emosi tuh waktu misalnya udah tahu anugerah udah bilang sama adik, Dek itu punya abang ya, jangan diminum. Tapi adik anugerah tetap minum. Apa hal yang harus anugerah lakukan? Gimana? bilang sama bunda. Bilang sama bunda. Terus Kalau misalkan bunda masih nggak peduli bilang biar kami kalau bahkan dia udah bilang kan minta duit lagi untuk beli. Biasanya kalau kayak tuh bilang adik minumannya satu, kami bisa dapat dua minuman karena itu yang akan aku yang mama jangan kalau lebih dengan dua aja mengatakan itu. oh gitu. Jadi anugerah juga bisa bilang sama adik dengan cara baik-baik. Kalau misalkan yang ini udah ada marah kayaknya ada yang sekali nggak dengar boleh biasanya kami juga mukul sedikit mukul tapi nggak kuat kali juga sampai nangis. Tapi mukul itu enggak Baik baik kan? Kan kita tahu mukul itu nggak baik. tapi ya waktu udah kami mukul dia nangis selesai kami juga agak bersalah. Oh berarti empati anugerah ini berarti bagus. Empati yang udah untuk adik anugerah. Tapi juga tadi sama teman-teman, kembali lagi ya sama teman-teman. Tadi si Alif hampir nangis. Nangis karena anugerah. Oke kan? Karena anugerah dia merasa anugerah melindungi dia. Entah kita nggak tahu kan anugerah orang tua dia latar belakangnya seperti apa. Apakah orang tua dia punya penghasilan sama kayak anugerah atau malah sebaliknya. Kita nggak tahu apa yang dia rasain, apa yang menjadi pikiran dia. Jadi mungkin dia lagi nggak pas Dia anugerah. nangis. Iya dia nangis kan. Jadi berarti anugerah merasa bersalah ketika dia nangis ya. Jadi ibu mau tanya sama anugerah, apa berarti hal yang harus anugerah lakukan saat ini? Maaf. Minta maaf, bagus. Minta maaf ke Alif kalian karena anugerah udah mengajak walaupun mencuci nama orang tuanya dan tidak melakukannya melakukannya lagi. Bagus. Ibu apresiasi sama anugerah karena anugerah orangnya melakukan kesalahan dan anugerah cepat sadar kalau misalnya kesalahan itu memang salah. salah. Terus mau kita panggil Alif sekarang? Nggak usah kenapa? Masih nggak enak mendengar saya dulu. Kenapa? Kita biar selesain gitu masalahnya itu. Anugerah minta maaf dan anugerah juga nggak ada lagi beban nanti. Oke? Mau? Tapi anak-anak kendalikan diri. Itu anugerah harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu contohnya satu tadi kayak anugerah bilang kan, melampiaskan ke hal-hal yang apa tadi? Positif kan? Positif. Terus apa lagi? Mengendalikan diri. Contohnya kayak tadi waktu perjalanan kenapa kami nggak pegang gerak tuh tangannya tapi rasanya gerak sendiri walaupun satu jari aja. Cara mengontrol diri berarti Banyak pikiran dengan apapun benda mati yang apapun benda yang ada di tangan kita itu yang mengontrol adalah pikiran. Kalau misalnya pikiran kita bilang angkat tangan akan angkat. Tapi kalau pikiran kita nggak bilang seperti itu, tangan kita nggak akan respon. nggak tahu bu rasanya emang itu rasanya kayak kalau bang minta maaf tuh mulutnya rasa kayak untuk terbuka. Kalau minta maaf tuh nggak bisa. Tapi kalau salah kami salah sendiri kayak misalkan kayak tadi minta maaf sih minta maaf cuma rasanya cuma kayak segera Oke, jadi sekarang anugerah udah sadar kalau anugerah salah. Jadi kalau orang salah itu biasanya kita maafkan dan misalnya anugerah yang salah itu berarti anugerah yang minta maaf. minta maaf. Tuh. Tapi boleh lu panggil lebar kalau minta
Oke, ya. Jadi balik tangan dulu ya. Anugerah aja manggil atau ibu apa? Pas anugerah sama sini aja. Oke, bentar ya. Bentar ya. Coba anugerah, ibu mau tahu, ibu mau anugerah simpulin anugerah simpulin apa yang udah kita bahas tadi, terus apa yang tindakan selanjutnya yang anugerah mau lakuin ini. Kita simpulin aja karena ada masalah. Kita akan minta maaf kepada Alif. Oh, enggak, anugerah tadi aku membuat salah mengejek orang tua, mengejek nama ayah orang tua Alif. Kita tadi udah main kursi kosong. Anugerah sebagai terbuli, anugerah sebagai pembuli, dan sebaliknya anugerah sebagai pembuli dan anugerah sebagai terbuli dan anugerah sebagai pembuli. Anugerah udah rasain gimana rasanya dibully, anugerah juga udah rasain gimana rasanya terbuli. Rasa terbuli tuh kami rasanya biasa-biasa aja, kami nggak mau marah sama orang. Ya, tapi kita tidak boleh menghakimi. Berarti kita tidak boleh menyamakan orang lain dengan kita. Oke, jadi ketika menyadari hal itu, sekarang anugerah sadar nih kalau yang anugerah lakukan salah. Berarti apa yang harus anugerah lakukan? Ya, akhirnya minta maaf kepada Alif. Minta maaf kepada Alif. Oke, kita tunggu Alif ya. Anugerah beberapa hari ke depan itu menjadi pemantauan untuk ibu. Apakah ibu kan tahu anugerah, apakah guru-guru yang lain itu ada lapor lagi ke anugerah atau pendidik yang lain ada lapor lagi? Ini saya duduk. Oke, coba sini dekatnya. Coba kita tengok lagi ke depan, ibu akan tahu anugerah ya. Oke, sini kak ibu sini. Sini. Jadi gimana abang anugerah udah menyadari kalau misalnya abang anugerah salah, udah mengejek Alif. Gimana Alif? Alif sehat? Sekarang Alif, abang anugerah mau minta maaf sama Alif. Coba abang anugerah minta maaf. Maafkan aja. Coba lihat dulu. Alif maafin? Alif, jadi abang anugerah udah minta maaf sama Alif untuk nggak ejek lagi nama orang tua Alif. Kita tengok ke depan, apakah abang anugerah ada perubahan? Kalau misalnya abang anugerah tidak ada perubahan, Alif udah lapor sama ibu. Ya, Alif maafin abang anugerah. Oke, salaman dulu. Nggak ada dendam? Alif ada dendam? Abang anugerah ada dendam? Nggak ada. Udah oke? Peluan. Kayak nih. Coba. Tapi udah maafin kan? Oke, udah aman, nggak ada masalah apa-apa? Udah bayang kan? Nggak ada dendam-dendam nanti di luar? Oke, Bang Alif boleh masuk. Makasih ya Bang Alif. Bentar. Makasih ya Bang Alif. Tadi Bang Alif udah maafin, jadi
ibu berharap sama Anugrah untuk tidak melakukan hal yang sama dengan Alif maupun dengan orang lain karena itu suatu tindakan suatu tindakan kejahatan yang membuat orang sakit hati. yang salah juga kan, yang membuat orang sakit hati berarti yang Salah. salah. Oke, nah, jadi ini kita udah 36 menit dan lewat perjanjian 6 menit, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Jadi ibu akan pantau perkembangan Alif, ya boleh? Untuk beberapa minggu atau hari ke depan ibu akan lihat Alif. Ada laporan dari guru, ada laporan dari siswa yang lain. Ibu berharap tidak ada laporan. Ibu berharap konseling kita cuman sampai hari ini gitu. Alif tidak ada masalah lagi ke depan. Oke, jadi karena waktu pun udah selesai, nah, ibu terima kasih sama Alif karena udah mau terbuka masalah orang tua, karena udah mau terbuka masalah kayak mana di sekolah, kayak mana di kelas, karena udah mau menyadari kesalahan karena mengejek orang lain itu salah. Ibu terima kasih sama Alif udah menyempatkan waktu 30 menit bersama ibu. Oh, Anugrah, benar, maaf ya, Anugrah. Jadi ibu makasih sama Anugrah juga udah mau minta maaf dan menurunkan ego untuk minta maaf sama Alif. Dan ini waktu juga udah selesai. Kalau ada kata-kata ibu yang salah selama kita melakukan konseling individual, ibu minta maaf. Dan ibu juga udah maafin Alif jika ada kata-kata Alif yang salah ke ibu. Dan apa yang ibu harapin dari Alif tadi? Maafin aku. Ibu harapin dari Alif untuk kedepannya? Tadi tidak melakukan kesalahan lagi baik kepada Alif maupun orang lain. Oke, nah, jadi demikian hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di konseling selanjutnya dengan perubahan baik yang Anugrah kasih sama ibu. Oke, boleh? Jadi demikian hanya ini, mungkin nak boleh masuk ke kelas ya, ikut pelajaran lagi ya, baik-baik Budi ya, baik-baik ya Anugrah ya. Masuk terus ya. Pelajaran apa nih?